Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai pelaksanaan dan penyusunan progress report, yang di dalamnya ada 4 pembahasan. Yang pertama ada pengertian pelaksanaan proyek, yang kedua ada klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek, yang ketiga ada laporan kemajuan progres proyek, yang keempat ada penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan proyek. Sebelum kita menuju ke pembahasan, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dewi Sastianingrum, teman saya Mbak Tri Akhfiratul Jannah, dan Mas Muhammad Salis. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian pelaksanaan proyek. Pelaksanaan berasal dari kata laksana yang berarti menjalankan atau menyelesaikan. Pelaksanaan suatu kegiatan adalah tindakan atau pelaksanaan suatu rencana yang telah digariskan secara cermat dan rinci. Pelaksanaannya biasanya dilakukan setelah rencana dianggap siap dan sederhana. Sedangkan menurut Bintoro Joko Mulyono, pelaksanaan adalah suatu proses berupa serangkaian kegiatan yang dimulai dari suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian kebijakan tersebut dituangkan ke dalam suatu program dan proyek. Menurut Terhayati, proyek adalah suatu kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu yang direncanakan dan diorganisir untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan yang penting dengan anggaran dan sumber daya yang tersedia. Dapat disimpulkan, pelaksanaan proyek adalah suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu rencana secara sistematis, teratur, dan langsung oleh suatu badan atau organisasi. Yang selanjutnya ada pembahasan mengenai klasifikasi kebutuhan pelaksanaan proyek. Kegiatan pelaksanaan proyek adalah proses dan metode yang dikembangkan bersama oleh kontraktor, konsultan, dan pemangku kepentingan sebagai pemilik ekuitas. Dan sistem informasi manajemen proyek itu harus ada, digunakan untuk membawa banyak manfaat selama pelaksanaan proyek. Keberhasilan pelaksanaan proyek sesuai jadwal merupakan salah satu tujuan terpenting bagi investor dan kontraktor. Keterlambatan tidak baik karena merugikan kedua belah pihak dari segi waktu dan juga biaya. Faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan ketika melaksanakan proyek itu ada: yang pertama, tentukan kegiatan proyek. Untuk tujuan mengetahui secara detail kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek. Yang kedua, ada perkiraan waktu aktif, yaitu perkiraan durasi. Aktivitas untuk memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas proyek. Durasi kegiatan merupakan fungsi dari jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam satuan waktu. Yang selanjutnya ada menyiapkan rencana kerja proyek. Perencanaan kegiatan proyek untuk menentukan tahapan atau urutan kegiatan bisnis selama pelaksanaan proyek. Urutan aktivitas itu digunakan untuk mengembangkan atau menggambarkan hubungan antara aktivitas yang berbeda dalam suatu proyek. Yang selanjutnya ada jadwal kegiatan proyek. Rencana kegiatan proyek itu untuk mengetahui kapan suatu kegiatan dimulai dan berakhir. Kegiatan perencanaan dengan durasinya masing-masing disusun untuk membentuk seperangkat rencana. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kemajuan progress report proyek. Jadi, kemajuan dari sebuah proyek hendaknya kita perlu membuat laporan mengenai evaluasi dari kemajuan proyek yang dibuat dari awal hingga akhir pelaksanaan proyek. Jadi, ini dibuat untuk mengetahui
sebuah kemajuan proyek. Yang pertanyaan ini mengenai laporan harian. Jadi laporan harian ini biasanya mencantumkan semua peristiwa yang sudah berlangsung pada saat itu juga. Yang kedua yakni tentang laporan mingguan. Laporan mingguan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kegiatan yang telah dijelaskan selama seminggu. Nah, selanjutnya yakni tentang laporan bulanan. Jadi untuk laporan bulan ini biasanya dibuat setiap akhir bulan dengan mengevaluasi pekerjaan berdasarkan laporan mingguan. Lah, laporan bulan ini mencakup hambatan saat ini untuk kinerja pekerjaan, terus penundaan karena gangguan cuaca atau masalah lain dan tindakan yang diambil untuk mencoba memperbaikinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurva S dalam penyusunan laporan kemajuan. Jadi kurva S ini merupakan sebuah grafik hubungan antara waktu dalam pelaksanaan proyek yang memiliki nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir dalam penyelesaian dari sebuah proyek. Nah, ada pun beberapa bentuk penggunaan aturan serta langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan kurva S di sebuah proyek. Nah, apa saja sih? Yang pertama yakni bentuk kurva seperti huruf S dapat disebabkan oleh kegiatan proyek yang sedang berlangsung, seperti pada awalnya kemajuan bergerak lambat, selanjutnya pergerakan kegiatan lebih cepat dalam waktu yang lebih lama. Nah, yang terakhir pada akhirnya kecepatan kemajuan menurun dan berhenti pada titik akhir. Yang kedua ini tentang kegunaan kurva S sendiri. Jadi untuk kegunaan kurva S sendiri yakni untuk memperkirakan besar biaya yang dikeluarkan dalam setiap periode waktu tertentu selama pelaksanaan tersebut. Nah, yang kedua yakni kegunaannya sebagai alat untuk monitoring dan pelaksanaan pekerjaan yang di. Untuk materi yang terakhir yaitu mengenai tentang penggunaan kurva S dalam menyusun laporan kemajuan atau yang disebut dengan progress report proyek. Kurva S atau S-curve merupakan sebuah grafik hubungan antara waktu dalam pelaksanaan proyek yang memiliki nilai akumulasi progres pelaksanaan proyek mulai dari tahapan awal hingga tahapan akhir dalam penyelesaian dari sebuah proyek. Kurva S ini mampu menunjukkan atau melihat dalam suatu kemajuan dari proyek yang akan dilakukan sesuai dengan kegiatan, waktu, dan bobot suatu pekerjaan yang ditampilkan sebagai presentasi yang kumulatif dari keseluruhan kegiatan. Adapun beberapa bentuk kegunaan aturan serta langkah-langkah yang digunakan dalam penyusunan kurva S di sebuah proyek sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk kurva seperti huruf S ini dapat disebabkan oleh kegiatan proyek yang sedang berlangsung, antara lain yang pertama yaitu pada awalnya kemajuan bergerak lambat, yang kedua pergerakan kegiatan lebih cepat dalam waktu yang lebih lama. Langkah pembuatan kurva S yang pertama yaitu di kolom paling kiri perhatikan item pekerjaan, kemudian yang kedua kolom kedua mencatat waktu pelaksanaan setiap item pekerjaan. Yang ketiga, kolom ketiga mencatat harga setiap item pekerjaan. Yang keempat, kolom keempat mencatat bobot setiap pekerjaan. Bobot pekerjaan dapat dihitung sesuai dengan persamaan. Baik, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.